Oke teman-teman, suara saya jelas dan slide-nya kelihatan? Jelas dan kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Kelihatan ya? Oke, siap. Bentar, kita tunggu teman-teman yang lain, masih 26. Nah, jadi teman-teman konsepnya ya, di inventory transaction ya, profit ini ya, jadi dia jurnalnya itu ada 3 itu tadi ya teman-teman, sales pada cost of sale, kemudian cost of sale pada inventory untuk menghapus, pertama sale pada cost of sale untuk mengeliminasi transaksi penjualan. Yang kedua cost of sale pada inventory untuk mengeliminasi profit yang ada di ending inventory. Investment, nah kalau misalnya jurnalnya posisi penjualan downstream kan kita hanya mencatat investment in subsidiary pada cost of sale ya. Nah ini kalau ada NCI kita bagi investment in NCI, investment in subsidiary pada NCI pada cost of sale, itu aja yang bedanya ya. Nah di sini setelah kita membuat jurnal 1, 2, 3, kita lanjut teman-teman ke jurnal yang keempat ya. Ini kemudian untuk jurnal ini adalah mengeliminasi income dan dividen dari anak perusahaan. Jadi kita menghapus income dari subsidiary. Kita hapus dengan mendebit income from Selenium sebesar 360 dan mengkredit dividen sebesar 112,5. Selisih antara income sama dividen itu adalah tambahan investasi di perusahaan anak. Jadi investment in PT Selenium sebesar 247,5. Nah, ketika kalian sudah membuat jurnal 4 ini, mengeliminasi income dan dividen dari anak perusahaan, begitu juga akan muncul jurnal nomor 5 untuk mencatat pendapatan NCI dan mengeliminasi dividen NCI. Ya. Jadi di sini non-controlling interest 120. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya jurnalnya terkait ya. Income from PT Selenium 360 sama non-controlling interest 120 ini akan selalu muncul teman-teman ya. Jadi income from Selenium 360 berarti NCI itu menjurnal non-controlling interest sale sebesar 120. Ketika si induk menjurnal dividen, si NCI juga menjurnal dividen ya, bagian proporsinya 25%. Dividen 37,5. Nah, tambahan nilai investasi NCI, makanya di sini masukkan ke non-controlling interest ya. Maksudnya tambahan, maksudnya ini investasi NCI ya, non-controlling interest itu sebesar 82,5 ya. Nah, setelah itu kalian membuat jurnal yang ke-6 ya, yaitu jurnal mengeliminasi saldo akun resiprokal utama. Ini yang biasa teman-teman, jadi kalian menghapus akun investasi induk di perusahaan anak dan menghapus akun ekuitas anak ya. Karena ini membuat laporan konsolidasi. Jadi laporan konsolidasi itu adalah merupakan entitas tunggal. Entitas tunggal itu yang bertahan si induk, si anak di eliminasi akun ekuitasnya ya, dihapus. Nah, jurnalnya apa? Seperti biasa, capital stock ya. Ini capital stocknya si anak Selenium 15.000, maksudnya 15 juta ya. Kemudian return earning, teman-teman, ini 5.400.000, ini adalah return earning awal, oke. 5.400.000 ini adalah return earning awal di tahun 2019, teman-teman. Di awal tahun 2019, karena ceritanya ini adalah tahun 2019, bukan return earning awal di tahun 2018 ya. Jadi return earning yang digunakan di sini adalah 5.400.000. Kita dapat dari mana? Dari neraca, teman-teman, dari laporan laba rugi ataupun laporan laba ditahan ringkas ya. Nah, ini nilai return earning-nya teman-teman. Yang awal 5.400.000 ya. Bukan return earning yang di sini ya. Karena ini kejadiannya 4.500.000 ini adalah rekening return earning di tahun 2018 gitu, di awal tahun 2018. Sedangkan ceritanya di sini adalah di akhir 2019. Berarti kita membutuhkan data return earning awal di tahun 2019 diambil dari laporan laba ditahan ya tahun 2019. Laporan laba ditahan tahun 2019 itu biasanya men-state adanya net income sekitar 1.050.000 ya, ditambah return earning awal. Nah, ini data ini teman-teman ya. Jadi return earning awal 5.400.000 ini kalian pindahkan ke jurnal eliminasi di sini ya. Return earning Selenium 5 juta ini maksudnya teman-teman itu adalah aset yang belum diamortisasi gitu ya, belum diamortisasi. Nah, ini kan ceritanya di tahun 2018
itu kan nilai aset tadi 4.500.000 eksesnya ini semuanya dialokasikan ke aset tetap ya, dibagi 10 tahun jadi setiap tahun 450. Nah, di 2018 oke teman-teman, di 2018 ceritanya ini, itu kan sudah disusulkan sebesar 1 tahun ya, 1 tahun sebesar 450. Berarti unamortized-nya adalah 4.500 dikurang 450 ya, sebesar 4.050 gitu ya. Jadi di sini maksudnya ini kok 1.500, 4.500 ini ya. Sorry teman-teman, ini agak sedikit salah. Jadi plan aset yang digunakan adalah yang 4.500.000 dikurang 150 ya. Jadi 4.050 itu dia menjadi unamortized di Desember 2019 di 2018 itu menjadi unamortized awal di tahun 2019. Itu ya teman-teman ya. Bentar ya. Saya edit dulu, ini 4.500 maksudnya. Oke, nah kemudian selanjutnya setelah itu teman-teman bisa hitung ya untuk nilai investment in Selenium itu menghitung jurnal debit di sini teman-teman ya. Semua kalian hitung, kalian jumlahkan. Jadi capital stock 15.000 ditambah return earning awal 5.400 ditambah unamortized ya. 4 unamortized plan asset maksudnya plan aset yang belum diamortisasi yaitu 4.050 di total semuanya ini. Kemudian investment in Selenium adalah dikali 75%-nya ya. Dapat hasilnya 18.337,5. Kemudian NCI itu 25%-nya dari total 15.000 ditambah 5.400 ditambah 4.050 dikali 25% dapat 6.112,5 itu bagian dari NCI. Nah, jadi jurnal nomor 6 ini adalah untuk mengeliminasi saldo akun resiprokal utama ya. Nah, setelah itu jurnal biasanya apa teman-teman? Di sini ada jurnal amortisasi ya, amortisasi yang biasa aja teman-teman, yang jurnal amortisasi ya. Jadi jurnal amortisasi adalah amortisasi dari ekses aset tadi ya, 1 tahun. Jadi jurnalnya apa? Jurnalnya depreciation expense ya, 450 pada plan aset sebesar 450. Oke, ini teman-teman adalah latihan yang simple bukan simple sih, yang sederhana dari intercompany profit transaction. Jadi di sini soal intercompany profit transaction dipisah tersendiri. Jadi dia dihitung secara tersendiri ya di sini. Ya. Oke, kemudian teman-teman kita lanjut bentar ya. Simpan. Nah, ini contoh simpelnya. Nah, kemudian ada contoh lagi teman-teman. Sebentar saya sharing dulu ya. Ini contoh yang AKL 2018 ya. Oke. Ini deh. Ini ya. Ini bentar. Nah, ini teman-teman ada soal yang ini nanti kita bahas ya. Bentar kita langsung ke jawabannya aja sih. Oke. Nah, ini ada soal nomor 3, itu dia komprehensif teman-teman. Ini soalnya komprehensif, jadi bentar ya. Nah, jadi di sini soal nomor 3, teman-teman komprehensif. Jadi pelajaran inventory tadi yang transaksi inventory persediaan itu dia masukkan teman-teman di soal komprehensif. Jadi soal tahun 2018, memang di sini soal 2018 ini kalau kita lihat dia ada pilihan ganda teman-teman, bobot nilainya 20, lumayan ya 20, tapi ini 10 soal ya. Jadi satu soal itu nilainya 2.
Nah, ini sebenarnya pilihan ganda ini tentang teori aja, teman-teman. Jadi di teori-teori yang kita pelajari selama ini, seperti ini soalnya. Ada juga beberapa hitung-hitungan ringkas saja nih. Sebenarnya ini untuk menghitung, menguji pemahaman kalian. Misalnya kayak ada jurnal eliminasi itu apa sih yang harus kita catat gitu ya. Jurnal apa sih untuk mengeliminasi antara akun resiprokal, utang piutang gitu. Nah, kemudian di sini menghitung ya saldo investasi di induk berapa sih kayak gitu, atau menghitung saldo penjualan upstream, jurnal eliminasinya seperti apa. Itu nanti kita bahas. Nah, kemudian soal nomor 2 di sini nilai 20 dia ini tentang membuat ayat jurnal eliminasi. Jadi ini cuma laporan sederhana, teman-teman, ada neraca gitu ya. Kemudian ada nilai book value-nya, nilai fair value-nya ya. Nah, di sini kita diminta menghitung ekses, teman-teman. Nanti ekses, kemudian kita diminta juga menghitungnya apa namanya goodwill mungkin kalau ada, atau bargain purchase. Kemudian kalian seperti biasa membuat jurnal eliminasinya ya. Jurnal eliminasinya ya yang tadi, yang capital stock pada return earning, pada inventory atau pada equipment, kemudian pada investment pada NCI gitu ya. Bola jurnal eliminasi yang dilakukan oleh PT Beranda saat membuat kertas kerja. Jadi biasa membuat jurnal eliminasi. Jadi kuncinya itu jurnal eliminasi. Sertakan penghitungannya. Sajikan neraca konsolidasian. Jadi di sini sajikan neraca konsolidasiannya. Maksudnya setelah dihitung ini berapa nilainya ya. Jadi ini nilai Beranda, Ambara. Jadi ada 2 neraca di sini. Ini neraca Beranda. Ini sebenarnya ini tuh, maaf, ini soalnya mungkin yang ngedit lupa, teman-teman. Jadi Peronda sama Sambara, ini Beranda sama Ambara. Maksudnya Peronda, tapi ini Sambara. Maksudnya lupa ngedit ini. Jadi Beranda. Jadi ayat jurnal dilakukan oleh PT Beranda. Jadi si induk Beranda ini induk, ini Beranda, ini salah itu. Nah, jadi ini kalian tambahkan aja seperti biasa, cuma nanti ada akun-akun yang menyesuaikan dari neraca. Akun investment kan harusnya 0 kan nanti di neraca konsolidasi. Kemudian di sini nanti inventory-nya kalian hitung di sini ya. Kayak gini kan inventory-nya 20, ini 25 gitu ya. Berarti kan base-nya book value ya, teman-teman. Berarti ini under value inventory kan, dari 20 jadi 25. Berarti kan kita kurang mencatat nih, book value-nya kurang mencatat 5.000. Makanya di sini under value inventory ya. Nah, ini under value building. Nah, nanti baru dialokasikan gitu ya. Oke, nanti ini kayaknya sudah kalian pelajari ya, teman-teman ya. Jadi kita lewat aja ini. Nah, ini yang kita pelajari soal nomor 3. Nanti nomor 2 ini juga ada jawabannya di sini, udah saya sediakan, bisa kalian baca sendiri ya. Tapi karena ini maksud saya udah kita sering ulang-ulang ya. Nah, ini kan under value inventory tadi kan 5 juta gitu ya. Kemudian under value building 20, ada goodwill sini 18 ya, dari excess ini tadi. Nah, ini jurnal eliminasi yang kita biasa buat ya. Common stock dihapus, return earning dihapus pada unamortized excess ya. Atau langsung aja bisa kalian alokasikan ke building, jadi unamortized nggak masalah. Jadi langsung pindahin aja building, inventory, goodwill pada investment, pada NCI gitu aja. Dia jadi jurnal itu, kemudian setelah itu dimasukkan ke neraca, teman-teman. Lebih simpel aja. Jadi dia cuma mengkutip bagian neraca aja di sini. Nah, neracanya ini Peronda, ini Ambara biasa. Nah, adjustment-nya cuma di inventory tadi yang under value 5 juta ya. Di sini juga nggak ada keterangan dijual, jadi ya tetap aja segitu inventory-nya. Jadi building-nya nambah 20, investment berkurang. Ini simpel banget, teman-teman. Kayaknya nggak kurang menantang untuk teman-teman yang ini ya. Karena ini ya udah, kemudian buat neracanya gitu aja. Yang ini soal nomor 2. Nah, yang cukup menantang nih soal nomor 3. Nomor 3 itu bobot nilainya 60 tapi dia komprehensif. Jadi di sini teman-teman, ceritanya ini soal yang sudah kalian pelajari di latihan pertemuan 11 dan 12 plus ketambahan pertemuan yang 13. Jadi di sini kita baca PT Polaris membeli 80% kepemilikan PT Subur ya 1 Januari 2016 secara tunai seharga 600.000 dan pada saat itu modal saham dan laba ditahan PT Subur adalah 400.000 dan 100.000. Ketika PT Polaris memperoleh kepemilikannya, seluruh aset dan kewajiban dicatat pada nilai wajarnya kecuali untuk
Under value inventory sebesar 50.000, seluruhnya telah terjual di tahun 2016. Jadi under value inventory ini 2016 semua telah terjual. Kemudian under value equipment sebesar 150.000 punya masa manfaat 10 tahun dan sisanya dialokasikan sebagai goodwill. Metode penyesuaian digunakan untuk equipment adalah metode garis lurus. Nah, kemudian ada tambahan yang inventory profit-nya ya, teman-teman ya. Afiliasi PT Polaris dan PT Subur ini merupakan suatu operasional perusahaan dagang yang diintegrasikan secara vertikal. Ini sebenarnya cuma ini aja teman-teman, keterangan aja. Di sini berarti mereka kayak, kalau kalian pernah pelajari integrasi vertikal itu, artinya di sini Polaris sama Subur itu saling satu rantai gitu ya, keterkaitan lah ya. Di sini rantainya dari bawah nih, PT Subur menjual 700.000 barang dagangnya ke PT Polaris. Nah, dari sini kalian sudah bisa membaca. Subur itu kan si anak, Polaris itu adalah induk. Nah, di sini si anak menjual ke induk. Oh, berarti pola penjualannya, arah transaksi penjualannya adalah upstream ya, upstream teman-teman. Nah, di sini PT Subur menjual 700.000 barang dagangannya ke PT Polaris dengan harga 120% dari harga pokoknya ya. PT Polaris menjual barang dagangannya yang diperoleh dari PT Subur seharga 130% dari harga beli dari PT Subur. Nah, jadi ceritanya ini si Subur anak menjual ke Polaris ya. Setelah itu si Polaris menjual ke pihak luar, pihak eksternal. Nah, si Polaris itu menentukan harga jualnya dia 130% dari harga beli dari PT Subur ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman lanjut ya. Kemudian di sini persediaan PT Polaris per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 adalah 54.000 dan 84.000. Ini persediaan PT Polaris ya. Berarti apa itu? Kalau kalian lihat di soal yang tadi, berarti ini yang per 31 Desember 2016 sebesar 54.000 ini adalah beginning inventory ya, realized recognized in profit beginning inventory 54.000, sedangkan 84.000 ini ada defer profit ending inventory. Gitu kalian udah langsung bisa membaca soal, oh ini arahnya untuk inventory 31 Desember 2016 itu menjadi inventory awal di 2017 sehingga nanti ini masuk ke jurnal yang ketiga ya, untuk yang realized profit in beginning inventory ya, sedangkan yang 84.000 ini masuk di jurnal kedua untuk menghapus defer profit in ending inventory. Seluruhnya diperoleh dari PT Subur. Persediaan PT Subur per 31 Desember 160.000. Nah, sekarang kita nggak usah memusingkan teman-teman karena penjualannya ini upstream. Berarti posisi inventory itu ada di perusahaan si induk. Jadi data yang kita butuhkan itu adalah data inventory induk. Jadi ini aja data yang dibutuhkan. Sedangkan data ini sebenarnya nggak dibutuhkan banget untuk menghitung realized profit karena di sini tidak ada terkandung margin di sini ya, 160 ini memang persediaan PT Subur, dia beli dari luar ya. Ini di sini ada dua hal yang tidak begitu penting ya. Pertama persediaan PT Subur ini, kemudian teman-teman di sini PT Polaris menjual barang dagangan di PT Subur pihak luar. Ini nggak masalah untuk laporan konsolidasi ya. Justru ini tidak perlu disesuaikan karena PT Polarisnya menjual ke pihak luar. Jadi nggak masalah, itu nggak usah terlalu dimasukkan sebagai perhitungan dalam menghitung unrealized profit ya, nggak berpengaruh karena ini sudah penjualan sudah ke pihak luar, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah PT Subur menjual inventory tersebut ke induknya sebesar 700. Nah, ini yang menjadi masalah yang harus kita hapuskan ya. Kemudian utang usaha PT Polaris per 31 Desember 2017 termasuk ke utang PT Subur dari pembelian tahun 2017 sebesar 20.000 ya gitu. Nah, ini akun resiprokal teman-teman. Asumsi kedua perusahaan menggunakan perpetual inventory system dan FIFO assumption ya. Berikut ini ada laporan keuangan komparatif. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari teman-teman. Jadi di sini ada laporan komparatif ya yang cukup lumayan ini. Biasa mulai dari sale-nya ini teman-teman. Nah, di sini ada income from PT Subur sudah di stage ini 144. Ya, ini dari ini. Jadi sebenarnya ini adalah tambahan investasi ya, income from PT Subur. Jadi pendapatan kita di PT Subur itu 144 ya. Sini ada cost of goods sold ya, other expense seperti biasa, ini net profit, ini 200, net profit Subur ya. Induk 382, ada return earning, ini 240, 140 yang Subur. Dividen seperti biasa teman-teman, ada return earning akhir 2017. Nah, ini ceritanya sudah beda tahun teman-teman. Jadi ini setelah tahun akuisisi
karena tahun akuisisi 2016, sedangkan ini neraca rate earning di 31 Desember 2017 240 ya. Nah, sedangkan ini yang balance sheet-nya teman-teman ya. Jadi 240 ini rate earning akhir di 31 Desember 2017 sebesar 240 ini akan masuk ke neraca 31 Desember 2017 ya di sini ya. Dia masuk ke neracanya ini ya. Nah, ini 240 ya, masuk ke neraca. Nah, ini untuk balance sheet-nya biasa kas ya, teman-teman. Ada dividend receivable, segala macam inventory ya. Nah, ini investment in PT Suburnya 636,8 ya totalnya. Account payable biasa. Nah, saudara diminta bola air jurnal penyesuaian dan eliminasi yang dibutuhkan menyusun laporan konsolidasian ya. Lengkapi kertas kerja konsolidasi dan sajikan balance sheet dan laporan laba rugi. Oke, itu aja ini soal yang 2018 teman-teman. Nah, gimana kita jawabnya? Oke, kita bahas saja teman-teman. Jadi soal 31. Nah, ini di sini sebenarnya ini jurnal enggak. Jadi jurnal yang penting itu saya kuningkan aja teman-teman ya. Ini sebenarnya jurnal tambahan aja sih, ini enggak penting teman-teman. Jadi di sini kita hapus saja ya. Nah, di sini teman-teman di soal ini memang coba kita lihat ya. Bentar. Nah, di sini ini sini soal anak tingkat 3 tahun lalu sih saya suruh mereka kerjakan. Jadi di sini mereka mengasumsikan jadi agak sedikit berbeda di sini. Jadi PT Subur menjual 700.000 barang dagangnya ke PT Polaris dengan harga 120% dari harga pokoknya. Jadi di soal yang jawaban ini mereka pakai asumsi 700.000 ini adalah HPP, harga pokok. Nah, sehingga harga jualnya adalah 700.000 dikali 120%. Makanya di sini mereka jawab 840 untuk penjualannya. Oke, saya nggak masalahkan itu karena mereka pakai asumsi. Jadi di sini asumsinya 700.000 adalah HPP ya, jadi HPP. Sehingga harga jual 120% dikali dengan 700.000 ya. Nggak masalah itu teman-teman. Penting kalian pakai asumsi aja. Nah, saya membaca ini nggak perlu dikalikan harga pokok aja karena ini sudah harga jual ya 700.000. Jadi saya mungkin pakai asumsi di sini. Asumsi yang lain mungkin ya saya tambahkan. Karena di soalnya juga nggak begitu jelas 700.000 adalah harga jual. Ya udah nggak masalah. Nanti kalaupun jurnalnya beda teman-teman di sini 700 kalian ada 840 kalau pakai asumsi tetap saya benerin dua-duanya ya teman-teman ya, nggak usah bingung ya. Jadi memang di soal sini memang tidak mesti jelas, harusnya di sini PT Subur menjual 700.000 harusnya nih dikasih tambahan harga jual gitu ya, kayak soal yang tadi. Kalau di sini tuh jelas yang soal yang ini teman-teman, yang ini tuh jelas gitu. Nah, di sini kan penjualan pada harga jual ya, margin atau markup gitu ya. Tapi di sini memang soalnya masih orang membacanya, oh 700.000 ini harga pokok. Ya udah nggak masalah ya. Jadi kita ambil contoh di sini karena dia udah terlanjur buat yang harga pokok, ya kita pakai yang harga pokok aja ya. Jadi penjualannya jadi 840 ini penjualan. Oke. Nah, kita sebelum ke kuning ini kita ke hijau dulu teman-teman. Jadi di sini kita mencari implied value tadi kan 750 ya, maksudnya nilai yang kita di sini tadi teman-teman. Jadi bentar. Nah, ini kan 600.000 ya. Jadi cost-nya ya, cost 75%-nya itu. Ini berapa persen sih tadi? 80% ya, cost 80% itu 600.000 ya. Itu 600.000. Nah, berarti cost 100%-nya, implied value, maksudnya ini 100% ya. Itu adalah 750.000 ya. Nah, di sini langsung bisa kelihatan bagian NCI itu adalah 150 di sini ya, bagian NCI udah dia hitung. Nah, book value-nya ada 500.000 ya dari common stock plus retained earning, jadi excess 250.
Nah, di soal tadi kan eksesnya 250 ini, 50.000 dialokasikan ke under inventory ya. Kemudian di equipment ya, teman-teman ya. Jadi di sini. Nah, ini mereka salah juga sih sebenarnya. Ini sebenarnya kalau gini biar nggak bingung ya. Saya revisi dikit ya. Ini dia harusnya kan assign-nya positif ya. Nah, goodwill 50 nanti di sini baru negatif karena amortisasi ya. Ya, amortisasi. Oke. Nah, di sini ternyata inventory sudah terjual di 2016, hilang 50. Kemudian unamortized-nya nggak ada lagi, teman-teman ya. Nah, kemudian yang equipment, dia sudah tersusurkan 15.000, berarti unamortized-nya 135. Yang ini nanti kita pakai untuk jurnal eliminasi ya. Goodwill muncul 50, goodwill nggak ada perubahan apapun. Nah, kemudian di soal, di situ kita lihat, teman-teman, di sini inventory 2016 tadi, coba kalian lihat di sini ya. Kita untuk setelah kita tahu itu ya, jurnal tadi, udah eliminasi, excess, kita ngambil jurnal ini aja teman-teman. Nah, yang ini ya, 54 sama per 31 Desember 2016 54 dan 31 Desember 2017 84.000 ya. Nah, jadi di sini inventory akhir 2016 ini akan menjadi beginning inventory di 2017 realize ya. Ya di sini ya. Ini nggak perlu aja unrealized, ini keterangan aja nih. Nah, yang ini dia baru defer ya, defer. Nah, jadi di sini 54.000 itu dapat dari mana ya? 54.000, ini teman-teman rumusnya. 54.000 dikali 20% dibagi 120% ya, 9.000. Itu dia akan menjadi realized profit in beginning inventory ya. Kemudian di 2017 ya, ini ending inventory-nya dibagi aja ya. 84 kita mau cari profit di 84 itu berapa dari 84.000 ya dikali 20% dibagi 120% dapat 14.000. Ini menjadi defer ending inventory gitu. Nah, kemudian income 2017 itu diketahui 200.000 dari soal teman-teman, income-nya dari sini ya. Kalian bisa lihat income-nya di sini. Nah, ini net profit ini 200.000 maksudnya income dari anak ya. Kemudian amortize ini 15.000. Kok unamortized sih? Sorry teman-teman, masih ada yang salah. Amortisasi ini ya, amortisasi ya, amortisasi 15.000, adjusted net income 185, kemudian income from selenium from subsidiary ini didapat dari biasa teman-teman ya, 80% dikali net income anak ya, 144. Jadi di sini kalian lihat di sini teman-teman. Dan di state sini 104. Jadi di 144 itu ya 80% dari net income anak ya. Net income anak tadi berapa? 200.000 ya. 100%-nya. Nah, berarti punya NCI share berapa? NCI share adalah 36.000 ya, 36.000. Dari 180.000 ya. Jadi maksudnya gini teman-teman ceritanya. Ini kan sekarang gini ya, ini kan income from PT Subur 144 ini adalah setara 80% penghasilannya si anak, ya enggak? Berarti 100%-nya berapa, Pak? 100%-nya. Ini income from anak ini berapa? 100%-nya. Nah, di sini dicari dengan rumus jadi 144 ini 80%-nya, teman-teman. Berarti 100%-nya adalah 180.000 ya, maksudnya gitu ya. Berarti bagi NCI adalah 20% dari 180.000, 36.000 ya nilai NCI share itu ya. Nah, kemudian dividen induk itu 80 dan dividen anak 20.000. Nah, teman-teman di sini untuk jurnal yang penghapusan ya, jadi sales pada cost of goods sold 840. Ini kita asumsinya dia 700.000 itu adalah HPP ya.
Kemudian kita menghapus ending tadi cost of goods sold pada inventory ya 14.000, yang ini ending ya 14.000. Kemudian kita mengakui adanya inventory awal ya 9.000. Jadi inventory subur ini cost of goods sold ya di kredit 9.000, kemudian di debitnya adalah investment subur 7.200 dari 9.000 dikali 80% ya. NCI itu 20%-nya 1.800. Nah, setelah itu income from subur 144.000 itu dari neraca tadi ya, dari laporan keuangan tadi sudah didapat. Nah, bagian NCI share-nya berarti 80%-nya 144, berarti 20%-nya itu 36 ya. Jadi total di sini adalah 180 net income-nya sebenarnya gitu. Nah, income from subur 144, dividennya dari soal itu 80.000, ya dari mana dividen? Dari sini ya. 80.000 dividennya itu bentar. Dividen itu dari sini teman-teman, 100 ini ya. Dividennya 100 ya. Dividen itu 100. Nah, kemudian, nah sebenarnya di soal ini ya terus terang sih ya ada sedikit kesalahan sebenarnya. Harusnya itu tuh net profit ini sebenarnya apa namanya? Oh, nggak tahu sih. Ini dia harusnya 200 net profitnya ya, tapi ternyata setelah kita hitung income from-nya itu adalah 180. Nggak tahu 20 itu ada selisih sedikit di mananya. Cuma jangan kalian pusingkan sebenarnya untuk menghitung nilai income itu kalian langsung bisa dihitung dari sini ya, 144 ini teman-teman ya. 144 ini dengan posisi 80%. Berarti ini punyanya induk itu 80%. Berarti kalau mau mencari punya NCI ya kalian 100%-kan dulu, baru dikurang punya induk itulah bagian NCI ya. Jadi 36.000. Nah, kemudian NCI ini 36.000 di sini. Nah, bagian dividennya adalah 20% ya, 20.000. NCI interest adalah 16.000. Maksudnya non controlling interest ya. So, ini NCI. Nah, kemudian ini untuk jurnal menghapus teman-teman, menghapus investment ya. Jadi capital stock 400.000, return earning-nya 140. Jadi capital stock yang biasa, return earning-nya return earning awal ya, yang di sini ya teman-teman ya, yang dipakai 140 yang di sini ya. Nah, yang ini 140. Kemudian setelah menghapus return earning, kalian hapus apa namanya? Ini ya, equipment ya. Equipment ini yang unamortized 135 dari perhitungan di sini, kalian masukkan 135. Kemudian goodwill 50 dari sini ya, 50. Udah tinggal kalian total aja. Ini berapa ya? Jadi totalnya 725.000 ya. Jadi investment tersebut adalah 580.000 ya. Jadi dia 720 dikali 80%. NCI juga selisihnya aja nih. 145.000, 20%-nya ya. Nah, selanjutnya membuat jurnal depresiasi ya sebesar 15.000, equipment 15.000, ini biasa teman-teman. Inventory-nya gimana Pak? Nggak diamortisasi, udah inventory udah selesai, dia diamortisasi di 2016 ya. Sedangkan di 2017 inventory-nya sudah nggak ada lagi ya. Nah, kemudian jurnal terakhir adalah menghapus akun resiprokal. Di sini keterangan soalnya teman-teman ada akun resiprokal ya. Di sini utang usaha PT Polaris per 31 Desember 2017 termasuk utang ke PT Subur dari pembelian 20.000, ini berarti ini akun resiprokal. Kemudian kalian lihat lagi di neraca maupun di laporan laba rugi ada nggak akun-akun resiprokal. Nah, sebenarnya di sini dia kelihatan ada dividen receivable ya. Kemudian ada padanannya dividen payable. Itu juga akun resiprokal. Jadi kalian hapus. Pertama, akun payable pada akun receivable sebesar 20.000, tadi nilai pinjamannya 20.000. Dividen payable 30.000 ya, pada dividen receivable 30.000. Oke. Terus setelah itu teman-teman, setelah kalian membuat jurnal eliminasi, tinggal kalian masukkan aja ke kertas kerjanya ya. Nah, ini kertas kerjanya. Ya. Gimana? Yang jurnal yang beginning inventory tadi, Pak. Yang menghapus apa realized profit beginning inventory-nya, Pak. Coba lihat, Pak. Yang ini ya, yang ini Itu, ya. Ini ya, itu bukannya harusnya investment in Oh PT iya, Subur, Pak? sorry. Iya benar-benar, sorry Mas. Ini salah dia. Iya, makasih. Ini investment. Oh ya, terima kasih Pak. Saya Ya, bingung tadi. benar. Oke. Makasih ya. Investment ini. Bukan inventory. Oh siap Pak. Iya ya, makasih ya. Ini saya simpan aja teman-teman. Jadi memang ini harus kita koreksi udah. Berarti kalian sudah paham ya jurnalnya ya, nggak perlu lagi. Itu udah investment pada cost of goods sold. Oke,
Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ya ke KKA. Terima kasih ya tadi ya koreksinya. Nah, ini teman-teman untuk kertas kerjanya, ini sebenarnya yang kompleks, sedikit kompleks yang karena dia ada tambahan dari inventory profit tadi ya. Nah, ini seperti biasa, sale-nya kalian jumlahkan aja ya. Nah, ini income from purchase subuh 144 ini otomatis dihapus teman-teman ya. 144 dihapus dari jurnal apa Pak? 144 ini sebenarnya dari jurnal, bentar ya teman-teman ya. Dari jurnal ini ya teman-teman ya, income from purchase itu dihapus dari 144 ya. Jadi memang di sini dihilangkan ya, 144 sudah hilang. Nah, kemudian COGS. Nah, COGS ini kalau kalian lihat dari jurnal eliminasi, itu ada beberapa pengaruh, teman-teman. Coba kita lihat di jurnal eliminasi untuk COGS. Pertama, ini ada penghapusan ini ya, saya kasih merah aja dia. Nah, ini COGS ini. Kemudian ini dari penghapusan antar penjual mereka ya, jadi penjualan antar induk dan anak ya itu dihapus, COGS-nya otomatis ikut terpengaruh juga ya, COGS-nya ya. Nah, begitu juga dengan sale-nya, sale-nya juga berpengaruh ya. Ini sebenarnya ini nggak konsisten mereka, ini 700, ini kita pakai 700 saja ya teman-teman ya, sorry. Ini harusnya ya udah 700 saja kalau mau pakai 700, kalau 880. Ini asumsinya kita hapus saja nih. Nah, oke. 700.000 adalah harga jual langsung ya, ini 700, sehingga ini sinkron nih. 700. Nah, ini harganya 700. Ya, udah. Jadi di sini, nah kalau kalian lihat teman-teman, filosofisnya, ketika menghapus 700 ini, penjualan mereka realnya itu yang awalnya adalah 2758, sebenarnya penjualannya adalah hanya 2058 ya. Ya, kalau kalian lihat ini seperti ini memang kita kelihatan, oh berarti di situ ada penjualan antar mereka tuh, itu penjualan semu ya. Nah, 2758 harusnya kan penjualan mereka ini, tapi di sini setelah kita keluarkan yang 700 itu penjualan realnya konsolidasi ada 2058 gitu ya. Nah, untuk COGS tadi yang berpengaruh adalah ketika menghapus sales pada COGS ya, 700 ini akunnya teman-teman. Nah, kemudian yang di sini kita mengurangi nilai COGS karena adanya inventory yang terrealisasi, kemudian menambah COGS ini karena adanya defer ending inventory ya. Oke, COGS. Nah, itu aja ada 3 ya, 3 teman-teman. Makanya nanti di sininya COGS itu kalau kalian lihat di sini bertambah ya 14.000 ya di sini 14 ini bertambah 14.000 tapi dia berkurang teman-teman 700 dan 9 ya. Jadi total COGS itu akhirnya adalah 1197. Jadi ini pengaruh yang saya kasih warna lagi ya untuk yang kita pelajari di bab ini saya kasih warna kuning aja ya. Kuning ini adalah jurnal yang transaksi inventory profit tadi ya. Akun antar perusahaan ya. Jadi ini akunnya ini. Sama ini ya, pengaruhnya di situ. Oke. Nah, kalau yang other expense ini biasa teman-teman ya. Ini biasa yang event expense ini dari tambahan tadi, tambahan yang ini ya. Depreciation expense biasa ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian consolidated income-nya. Oke, intinya dapat controlling option net income 382. Jadi ini harus sama teman-teman. 382 Polaris ini harus sama dengan consolidate-nya ya. Ini kita munculkan bagian NCI share ya. Ini NCI share dia muncul sebesar 36 di sini ya. Nah, kemudian return earning seperti biasa. Return earning itu 422, jadi kalian harus pindahkan sebesar 422 di sini ya dengan akun 140 ini akun eliminasi seperti biasa teman-teman ya. Yang di awal beginningnya dihilangkan, kemudian dividen juga dihilangkan ya. Dapat 422. Nah, yang contribution net income ini 200 ini nggak usah dijelaskan lagi, ini sebenarnya sudah dialokasikan 144 ini ya ke masing-masing ini. Maka tadi saya bilang ini ada sedikit nggak sinkron, harusnya ini 180 mestinya ya. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi ini mungkin ada selip sedikit. Nah, kemudian return earning 422 harus sama ya teman-teman ya sini. Oke. Kemudian setelah